Ya, welcome back on Samsung Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya yang cukup menarik, yaitu ACID Transactions. Nah, topik ini adalah topik yang sering diperbincangkan ketika teman-teman mendalami aplikasi-aplikasi database. Ya, jadi ada yang bilang ini ACID compliance atau enggak. Gitu. Nah, itu kita akan coba bahas terms dari ACID itu sendiri. Ya. Namun sebelum masuk ke ACID gitu, gue perlu meluruskan atau mengerucutkan apa yang gue maksud sebagai transactions di sini ya. Transactions. Jadi kalau kita lihat teman-teman, at some point ya aplikasi kita itu ya at some point akan nge-persist the data ke disk. Karena kita pengennya kan apa namanya datanya tuh ya nggak hilang gitu ya, ketika komputer mati dinyalain lagi itu bisa datanya tetap ada di situ. Oke. In certain way gitu ya, untuk melakukan hal ini gitu ya, untuk melakukan penyimpanan ini biasanya ada layer lagi gitu ya yang disebut sebagai database yang gue bilang itu. Jadi aplikasi, database juga aplikasi yang mengorganize the data di disknya gitu ya. Nah, baru ada aplikasi di sini teman-teman ya, ada apps ngirim beberapa atau satu bundling statement gitu ke database. Baru database ngerti nih, maksudnya dari statement itu aplikasi pengen nyimpan data dengan value sekian sekian sekian. Database akan nge-persist the data ke sini. Nah, yang dimaksud dengan transactions adalah ketika aplikasi mengirimkan sejumlah statement ini. Ya, itu yang dimaksud sebagai transactions di sini gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung apa sih yang dimaksud dengan transactions. Oke. Nah, transactions ini ya, kalau bicara soal database ada yang ACID compliance, ada yang enggak gitu ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian ACID. Oke, jadi apa itu ACID transactions? Jadi transaksi ini ya, jadi pengiriman statement ini terus dieksekusi sama database, disimpan datanya, itu ACID atau enggak. Sekarang kita lihat ACID-nya. Oke. ACID. Ini adalah abbreviations, singkatan dari atomicity, terus consistency, I-nya adalah isolation, D-nya adalah durability. Kita mulai dari atomicity. Gampangnya, atomicity adalah all or nothing. Ya, tadi kan gue bilang ya bahwa proses penyimpanan sebuah data dari aplikasi teman-teman gitu ya, atau misalkan lo punya aplikasi dan database di tempat yang sama gitu ya, ketika lo bikin database sendiri misalkan inside of the applications misalkan, nah itu akan ada pengiriman statement untuk menyimpan. Oke. Nah, statementnya itu bisa lebih dari satu dong. Contoh misalkan ya, proses transfer dana misalkan. Oke, ini akun rekening si A, akun rekening si B. Pada saat posisi awalnya gitu ya, si A ini punya uang 100. Si B ini nggak punya uang sama sekali. A pengen transfer ke si B sejumlah 50. Ya, ini berarti statement pertama kan. Gue pengen ngirim ini 50. Ya. Berarti ada dua statement yang harus terjadi kan. Yang pertama adalah update si A sekarang harus jadi 50 dan update si B sekarang jadi 50. Ini time-nya ke sini ya jalannya, ke bawah. Ngerti ya maksudnya? Jadi si A harus dikurangi 50, sorry ini minus 50 gitu ya. Si B harus ditambah 50. Nah, yang dimaksud sebagai atomicity adalah all or nothing. Jadi semua transactions ini selesai, succeed, ya, berhasil, atau nggak boleh sama sekali. Ya kalau contoh gampangnya adalah misalkan lu pengen beli roti yang sebandel gitu ya misalkan ke supermarket gitu, lu kan nggak bisa kan cuma ngambil satu kan, ya lu belinya harus satu paket roti itu atau ya nggak beli sama sekali. Ya, paham ya? Atau definisi atomicity kan cukup kompleks ya, jadi intinya adalah operations yang nggak bisa dipecah-pecah. Silakan kalau mau pakai definisi itu pun silakan gitu. Cuman biar gampang gue kasih contoh seperti ini teman-teman. Jadi operations ini harus succeed semuanya atau nggak boleh sama sekali. Kenapa? Kalau hanya succeed salah satu, contoh yang ini berhasil, yang ini enggak misalkan. Berarti kan si A kehilangan 50 perak, ya kan?
Paham ya? Si A kehilangan 50 perak karena si B nggak nerima uang sama sekali. Ngerti ya maksudnya ya? Atau ternyata si ini yang gagal gitu ya, uang A tetap 100, si B berhasil yang ini 50 plus 50. Berarti si bank sekarang pihak ketiganya, banknya adalah kehilangan uang 50 perak. Kenapa? Karena si A uangnya 100, si B 50. Nah, 50 dari mana? Dari kegagalan sistem tadi. Maka si bank rugi 50 perak. Kalau yang tadi si A yang rugi 50 perak, kalau yang case yang kedua yang gagal yang ini gitu ya, maka yang gagal yang ini gitu ya, maka si bank justru yang rugi 50 perak karena 50-nya muncul ke si B. Padahal gagal transfernya. Ngerti ya? Itu atomicity, teman-teman. Nah, berikutnya ada konsistensi. Oke. Konsistensi ini mencegah terjadinya invariant dari data kita. Sebenarnya adalah konsekuensi dari adanya atomicity, teman-teman. Jadi lu bayangin kalau misalkan ini terjadi kegagalan di tengah jalan gitu ya, maka terjadi invariant data kita. Karena 50 ini kan kita nggak tahu muncul dari mana. Ya, ngerti ya. Jadi ketika terjadi kegagalan proses di tengah jalan, nah si datanya itu ya, buat aplikasi-aplikasi database yang asset compliance, data yang gagal insertnya tadi itu nggak boleh ada. Jadi kalau gagal ya udah gagal semua, jangan ada proses insert di sini gitu. Terus jangan ada proses pengurangan di sini. Paham ya? Jadi kalau kita punya some kind of transactions, gue lupa ya. Jadi yang dimaksud sebagai transactions di sini, nah ini biasanya diawali dengan keyword transactions gitu ya, atau begin gitu, begin, terus baru commit. Oke. Kembali ke yang tadi, ketika begin itu mulai, ya, bla 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 statementnya gitu ya, sampai commit. Nah, kalau di sini terjadi proses insertions dan ternyata transactions ini gagal, kalau dia ACID compliance dalam hal ini konsistensi gitu ya, data yang baru di-insert tadi nggak boleh ada, harus dihapus lagi, harus di rollback ulang. Paham ya? Jadi dia menjaga state dari database-nya tetap bagus gitu. Jadi pada saat database-nya running up, nggak ada something state weird yang terjadi di situ. Paham ya? Jadi implikasi dari atomicity seharusnya berguna juga di bagian konsistensi tadi. Oke, ngerti ya? Nah, berikutnya adalah isolations, teman-teman. Isolations ini gimana caranya si aplikasi database gitu ya, atau again kalau teman-teman yang bikin database-nya gitu, gimana caranya nanganin masalah race condition. Ya, bicara soal dunia computing yang sekarang udah kayaknya hampir pasti multi-threading gitu ya. Akan sangat mungkin terjadinya race conditions di database itu, teman-teman. Oke, misalkan ini sebuah block atau sebuah address memory misalkan gitu. Ini ada user 1, ada user 2. Tujuannya gitu ya, sekarang transactions-nya tujuannya adalah untuk nge-increment value yang ada di sini. Misalkan starting value-nya adalah 0. Oke. User write. Oke, 1. Berarti kan pas 1 ya increment ya. Terus read. Ini juga sama, dia write. 1. Terus balik lagi dia pengen read ulang. Masalahnya sekarang ini terjadi di waktu yang bersamaan. Exactly, concurrently. Dia bersamaan mengakses ke sini. Ya. Kalau dia ACID compliance dalam hal ini isolations, dia harus punya mekanisme untuk mencegah terjadinya race conditions. Bahkan apalagi terjadinya deadlock nanti gitu ya. Tapi nanti akan gue bahas di bagian isolations itu sendiri. Oke. Paham ya? Jadi gue pengen jelasin isolations dulu secara general. Oke. Jadi isolations di sini, jadi database atau aplikasi yang ACID compliance dalam hal ini isolations harus punya mekanisme untuk mencegah terjadinya race conditions. Oke, karena kalau ini terjadi secara bersamaan, seharusnya user 1 bacanya berarti 2 gitu ya. User 2 harusnya bacanya 2, user 1 juga harus bacanya 2. Karena kan ini increment ya. Nambah 1, nambah 1. Ya kan? Berarti 0, 1, 2 harusnya kan. Tapi karena mereka melakukan hal ini secara bersamaan, bisa jadi cuma kebacanya satu kali operations. Jadi si user 2 bacanya 1, user 1 juga bacanya 1.
Ngerti ya maksudnya? Kecuali kalau memang read-nya ternyata ini lebih lambat ya user 1. Berarti ada kemungkinan dia bacanya 1, si ini bacanya 2, misalkan kalau dia udah mencegah terjadinya race conditions, misalkan. Tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah isolations, gimana caranya aplikasi lo atau database yang sekarang ada ini, gitu ya, open source database yang sekarang ada ini mencegah terjadinya race conditions. Oke, nah terakhir yaitu D, ya, yaitu durability. Ini adalah gimana caranya ketika keyword commit ini dieksekusi, alias transactions-nya berhasil. Again ya, transactions itu kan bisa di multi statement gitu ya. Semuanya dieksekusi dan berhasil semuanya. Terus commit, oke, menandakan bahwa transactions-nya berhasil. Oke, gimana caranya datanya nggak hilang? Data nggak hilang. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, udah pasti pakai disk gitu ya. Karena kalau memori kan volatile. Ingat di bagian pertama banget, di bagian memori hierarki ya. Bahwa mulai dari RAM ke atas atau masuk CPU cache gitu ya, register itu kan volatile. Jadi kita some kind of in certain conditions kita tetap harus nge-persist the data ke disk kalau dia mau ACID compliance. Nah, sini ngerti ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingat ya di materi gua tentang index sebelumnya ya, ada yang disebut sebagai WAL. Ya, right, ahead, log. Nah, ini adalah salah satu cara ya untuk achieve ACID transactions. Kenapa? Karena kita sebelum mengeksekusi mengeksekusi statement ya, kita transactions ya, kita tulis dulu kan, begin, terus tulis operations apa aja, baru commit gitu kan, ya kan. Nah, terus kita eksekusi sini, oke, jalankan transaksi, oke, jalankan ini, ternyata baru sampai sini mati. Oke, pada saat kita booting up ulang, kita tahu bahwa ini sebenarnya belum dieksekusi kan, ya kan. Oke, begin udah, ini udah. Oh, berarti tapi kesini belum dieksekusi nih. Jadi pada saat dia booting up, dia tahu bahwa transaksi ini bermasalah nih. Berarti gue mesti reply ulang. Gitu. Ngerti ya? Atomicity-nya dapat gitu ya, karena dia nggak tiba-tiba commit satu statement doang ya kan. Dia tetap nungguin semua statementnya dieksekusi dulu. All or nothing-nya tetap dapat. Konsistensi juga dapat. Kenapa? Karena pada saat datanya hilang atau misalkan datanya belum dimasukin gitu ya karena nggak akan diproses sebelum dia commit. Paham ya? Jadi mencegah terjadinya invariance of data tadi yang pas gue jelasin di bagian konsistensi. Paham ya? Nah, untuk I sendiri, nah ini tergantung dari manajemen loss conditions dari aplikasi database itu sendiri. Ya, tapi A gitu ya, A terus C sama D-nya itu bisa dihandle dengan si WAL ini. Paham ya? Nah, sebenarnya isolation juga bisa diinikan dengan dissolve dengan si WAL ini. Tapi hanya dengan satu cara, yaitu serial execution. Oke. Jadi mengeksekusi secara serial. Jadi dia akan merunutkan. Jadi hanya boleh ada satu operations dalam satu waktu. Jadi kalaupun dia race conditions, ya entah salah satu operations yang mungkin dibatalkan, di abort gitu, atau misalkan ambil timestamp yang paling baru misalkan di komputer masing-masing misalkan gitu ya. Intinya adalah kita bisa achieve ACID ini gitu ya. Kita bisa bantu untuk achieve ACID ini menggunakan WAL. Nah, satu hal yang pengen gue sampaikan lagi teman-teman ya, terkait isolations ini ya, ada banyak cara untuk kita mencegah terjadinya race conditions. Makanya kalau teman-teman lihat ya di topik-topik tentang database ada yang disebut sebagai gue bikin baru deh. Di sini isolations ya. Ada yang disebut sebagai weak forms of isolation. Kenapa disebut weak forms? Karena sebenarnya dengan kita melakukan locking selesai. Masalah isolation sini selesai sebetulnya. Jadi misalkan tadi ya, ini user 1, terus ada user 2. Oke. Yang mana yang lebih dulu nyampe ke sini, ya, dia grab the lock. Misalkan si user 1 duluan yang nyampe duluan gitu ya. Ya dia grab the lock. Maka user 2 akan nunggu dulu nih sampai transaction write-nya berhasil.
masuk sini 1. Habis itu dibuka, baru dia bisa write. Nambahin 1 tadi ya jadi 2. Nah, race conditions-nya jadi solve. Permasalahannya, locking itu nggak murah, teman-teman, in terms of pengeksekusian waktu gitu. Ada penalti yang besar di situ gitu. Artinya apa, bikin performa kita jadi lambat banget. Ini cuma 2 user gitu ya. Bayangin kalau lu punya ratusan ribu user, for example, misalkan. Ya, makanya ada yang disebut sebagai weak forms of isolations. Oke, kita sebenarnya nggak perlu nih untuk mencegah terjadinya race condition seperti ini, kita nggak perlu langsung pakai locking gitu. Ada bentukan-bentukan weak forms-nya. Oke, yang akan gue bahas sebagai materi terpisah. Dan jangan lupa, locking juga memicu terjadinya deadlock. Ya, pada saat request ini masuk, request ini masuk secara bersamaan, user 1 ngira user 2 ngambil locknya gitu ya, user 2 juga sama ngiranya adalah user 1 ngambil locknya. Ya, ngehang dia di situ, deadlock kan. Ya, jadi instead of kita samaratakan gitu ya, pokoknya untuk mencegah atau untuk bukan meningkatkan sih, untuk memenuhi nilai isolations gitu, kita pakai locking gitu ya. Sebenarnya ada cara-cara lain, which is bentuk lemahnya ya, weak forms-nya lebih rendahnya gitu ya. Kita memperbolehkan in certain way terjadi race conditions. Oke, paham ya?